Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Nur Sabrina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya remaja menjaga kesehatan reproduksi. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada usia remaja terjadi berbagai perubahan fisik maupun psikologis, serta terjadi pematangan fungsi reproduksi yang disebut dengan pubertas. Jadi, pada masa peralihan ini, di mana remaja akan mengalami pubertas, terjadilah perubahan pada bagian reproduksinya. Nah, berikut ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pubertas pada anak perempuan maupun anak laki-laki. Pada anak perempuan akan tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Begitu juga pada anak laki-laki. Sedangkan pada anak perempuan dan anak laki-laki memiliki perubahan suara yang berbeda. Kalau perempuan biasanya suaranya melengking, lebih nyaring. Sedangkan laki-laki suaranya akan membesar. Pada perempuan, payudara dan panggul akan membesar. Sedangkan pada laki-laki akan tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Itulah beberapa ciri perubahan remaja pada masa pubertas. Selain perubahan ciri pada masa pubertas, juga terdapat perubahan emosi pada remaja. Biasanya remaja itu lebih suka melamun, ada aja tuh yang dipikirin. Yang kemudian yang kedua, remaja juga mudah berteman, tetapi remaja juga mudah bermusuhan atau berkelahi. Kemudian remaja juga mudah mengeluhkan segala sesuatu, mungkin karena aktivitasnya yang terlalu banyak. Sehingga remaja ini sensitif dengan tekanan teman sebaya. Ibaratnya kalau kata anak sekarang, baper, mudah tersinggung. Maka dari itu perlu adanya bimbingan khusus untuk mengontrol emosi pada masa remaja. Sehingga faktanya pada kesehatan reproduksi di Indonesia, khususnya untuk remaja, fakta yang pertama adalah 500.000 remaja perempuan Indonesia hamil setiap tahun. Mirisnya, 500.000 ini termasuk adalah remaja. Kemudian 10% remaja perempuan berumur 15-19 tahun saat ini melahirkan atau sedang mengandung. Yang ketiga, hanya 52,4% anak muda di Indonesia yang punya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Sisanya tidak mengetahui kesehatan reproduksi, padahal kesehatan reproduksi itu sangat penting. Yang keempat, 1 dari 9 anak di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun setiap jam. Yang kelima, hanya 18% anak muda Indonesia yang tahu tentang masa subur dan umur sebaiknya menikah dan melahirkan. Maka dari itu, dengan melihat adanya fenomena ini tentang kesehatan reproduksi Indonesia masih sangat minim, sehingga diperlukan adanya bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, khususnya untuk anak usia remaja, agar mereka mengetahui betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, ini adalah tips and trick untuk menjadi remaja yang sehat, sehingga dengan cara mereka mempunyai pola hidup yang sehat, mereka akan memiliki cara berpikir yang sehat, sehingga pada kehidupannya pun menjadi kehidupannya lebih sehat, bermakna untuk mempersiapkan diri di masa depan yang akan datang. Tips yang pertama, berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, informasi ini bisa didapatkan langsung pertama kali yaitu dari keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri. Untuk orang tua, ayo mari sama-sama kita bimbing anak kita untuk membekali informasi penting tentang kesehatan reproduksi. Karena
dari keluarga lah pendidikan yang paling utama. Selanjutnya bisa dari sekolah, melalui guru, bapak ibu guru, ataupun orang lain masyarakat di sekitar mereka. Yang kedua, sebaiknya remaja tidak tergoda melakukan hubungan seks atau hubungan seksual karena hal ini dari segi agama pun sudah dilarang. Kemudian dari segi biologi pun juga sama, karena jika anak-anak tergoda melakukan hubungan seks, akibatnya untuk masa depan mereka juga, tentunya kesehatan reproduksi mereka. Yang ketiga, berpikirlah maju untuk mencoba hal yang baru dan berpendirian teguh. Karena pada masa remaja ini, masa-masa yang dalam mencari jati diri, seharusnya sebagai remaja yang baik dapat menggunakan pada masa ini mencari sesuatu pengalaman yang baru yang mengarah yang lebih positif. Jangan mengarah negatif, karena apapun yang kita tuju positif, hasilnya pun menjadi positif. Yang keempat, dapat mengatur energi remaja menjadi hal yang positif terhadap hal-hal baru yang tadi sudah kita cari. Yang terakhir, membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai. Ini sangat penting, karena pada remaja ini mereka mudah berteman, mereka juga mudah bermusuhan. Maka dari itu, jadilah teman yang baik bagi teman kita sendiri. Teman yang baik, teman yang saling mengingatkan, teman yang merangkul apapun kesulitan temannya. Ya, baik. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Semoga kedepannya remaja sudah dapat dibekali berbagai ilmu pengetahuan tentang informasi tersebut, tidak hanya dari kami sebagai pembimbing, sebagai guru yang membimbing mereka di sekolah, tetapi besar harapan kami orang tua dapat membimbing, memberikan arahan lebih awal terhadap kesehatan reproduksi remaja. Dan pesan saya terhadap remaja sendiri, ayo sama-sama kita jauhi segala bentuk larangan yang sudah dilarang oleh agama, bentuk larangan yang sudah diarahkan menurut norma, nilai, dan hukum yang ada di Indonesia, sehingga kalian menjadi remaja yang baik, remaja yang positif, demi keutuhan masa depan kalian yang sempurna. Demikian informasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.